Oh, nah, pelajaran 6 adalah eh, pelajaran terakhir ya dari semester ini. Nah, 6 karakter Mandarin yang akan kita pelajari pada pelajaran yang ini adalah Zi, Hao, Nu, Mu, Nan, dan Fu. Jadi berhubungan dengan eh, anak, perempuan, laki-laki, ayah, ibu, dan bayi, dan anak. Oke? Nah, Zi. Kita sudah pernah pelajari ya, mungkin di semester berikutnya, di semester yang lalu. Nah, kita ulas lagi. Ikan ku ing'er ma. Nah, semua juga pernah lihat bayi, bener nggak? Xiao ing'er tou da da de. Nah, karena bayi kepalanya besar, tou sang只有稀疏的几根毛. Jadi di atas kepalanya bayi hanya memiliki sedikit rambut, ya kan? 两手两脚不停的乱动. Jadi biasanya kalau misalnya bayi itu yang paling sering bergerak itu kan tangan saja. 爸妈怕小孩的脚把被子踢掉，就用小棉毯把脚包裹起来. Nah, karena biasanya kita takut bayi itu kedinginan atau mungkin kakinya sembarangan menyepak, ya kan? Nah, sehingga membungkus bayi itu seperti ini. Nah, pernah ada yang tahu nggak kenapa bayi itu dibungkus seperti ini? Mungkin ada yang pernah jadi babysitter atau pernah yang menjaga bayi atau pernah melahirkan anak. Tahu nggak kenapa kok bayi dibungkus seperti ini? Seperti bungkus es krim. Nah, yang kelihatan cuma kepala dan tangan saja. Biar tidak dingin atau masuk angin. Ya sih, benar. Nah, karena bayi sering dibungkus seperti ini, sehingga pada zaman dulu itu tulisan itu seperti ini, bayi itu. Apa anak. Kemudian berubah jadi seperti ini. Sehingga sekarang ditulis seperti ini. Nah, pada zaman Cakuan, bayi itu disimbolkan dengan satu kepala yang besar, kedua tangan, dan di bawahnya itu dibungkus. Nah, itu sudah sering ditulis. Heng Pie, Han Gou, kemudian Heng. Nah, kosakata yang sering digunakan adalah Zi itu adalah anak. Ya. Anak itu bisa, kenapa ada Zi dan ada Ni? Zi itu disimbolkan dengan anak laki-laki. Ni itu disimbolkan dengan anak perempuan. Tidak terbentuk kosakata Zi, artinya anak laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, Sun. Sun itu adalah cucu, Sun Zi, anak dan cucu. Zi要孝顺父母. Jadi anak itu harus berbakti kepada orang tua, 孝顺. 孝顺是 berbakti. 爷爷子孙满堂，大家都说他好福气. Nah, Yeye punya banyak anak cucu. Mantang itu artinya banyak, penuh. 大家都说他好福气，福气itu hoki. Atau namanya penuh berkat.
Xiaosun itu adalah berbakti. Zizun, anak cucu. Mantang itu penuh. Fuqi. Fuqi. Berkat. Atau kita sering bilang itu hoki. 可以吗？子女要孝顺父母，爷爷子孙满堂，大家都说他好福气。Nah, berikutnya adalah karakter how, juga udah pernah kita pelajari. Nah, ketika kita mempunyai anak perempuan dan laki-laki itu baik, benar nggak? 古人认为女人生的孩子就是好，女人很难和谐相处，也是好。好就是男生加女生。那和谐itu adalah rukun. Nah, ketika laki-laki dan perempuan bersama dan berukun itu baik. Atau ketika kita memiliki anak laki-laki dan anak perempuan itu juga baik. Sehingga hao itu adalah terdiri dari nu, yang artinya perempuan, dan zi, yang artinya laki-laki. Hao. Nah, kosakata yang menggunakan hao itu adalah hao ren. Hao ren itu adalah orang baik. Mei hao itu indah. 每个人都做好人，社会就很美好。Setiap orang itu jadi orang baik, maka 社会itu masyarakat. Akan menjadi sangat 美好 indah. Nah, ini juga udah kita pelajari dulu. Nah, ini itu disimbolkan dengan perempuan yang duduknya seperti ini. Nah, kedua tangan dilipat, lutut di bawah, telapak kakinya di belakang. Ini adalah simbol dari seorang wanita. Wu shi hao hai mei you zhu yi shi, 男人就在席子上. Jadi pada zaman dulu itu kan belum ditemukannya namanya meja dan kursi. Nah, kalau misalnya kita cuma bisa lesehan duduk di lantai. Nah, laki-laki itu ya duduk seperti biasa. Nah, perempuan itu harus berlutut. Ya, berlutut. 而且女人要跪着擦地和顾小孩，所以女这个字的手叫擦两脚跪坐的样子。古人把女人画成跪着，也是希望女生温柔顺从的意思。Karena pada zaman dahulu itu perempuan itu di rumah, membersihkan rumah, menjaga anak. Nah, sehingga perempuan itu disimbolkan dengan kedua tangan yang disilangkan dan kaki yang berlutut. Nah, dan juga berharap pada zaman kuno itu juga berharap itu wanita itu bisa lembut dan penurut, wenrou suncong.
顺从 adalah penurut. Hao, 女的常用词. Nah, kosakata yang paling sering digunakan untuk karakter nü adalah 女人. 女人 itu adalah perempuan. 妇女. 妇女 itu juga artinya perempuan, tetapi bedanya apa? Nah, 妇女 itu biasanya termasuk wanita yang sudah menikah. Oke. Nah, coba cara penggunaannya. 那位在唱歌的女人是我的表姐. Nah, yang sedang bernyanyi, wanita yang sedang bernyanyi itu adalah kakak sepupu saya, 表姐. Mingyan 的3月8日是国际妇女节. Jadi setiap tahun itu bulan 3 atau bulan Maret tanggal 8 adalah Hari Wanita Sedunia. Nah, ini juga pernah dipelajari. 小朋友，你能从母字找到女字吗？ Nah, apakah kita bisa menemukan karakter nü pada karakter mu? Mu itu adalah mucin ibu, benar nggak? Bisa nggak kita temukan karakter nü pada karakter mu? Oke, ada yang bisa menjawab? Nah, kira-kira masih ingat nggak? Kenapa mu itu ditulis seperti itu? Ada yang ada? 还记得吗? Masih ingat kenapa mu itu karakter mu ditulis seperti ini? Ayo, yang bisa menjawab nanti ditambahin nilainya. 可以回答的会加分哦. Ada yang mau menjawab? Sama dengan karakter mata, bukan? Nah, coba kita lihat. Saya kasih clue-nya ya. Nah, lihat 2 tian di sini. Mengapa ada 2 tian? Karena ibu itu harus menyusui, benar gak? Nah, pada zaman dahulu, sebelum orang berternak, bagaimana cara menyusui bayi? Nah, dua titik ini memiliki arti payudara, rufang. Vì 母亲生了孩子就要喂奶.
Karena setelah ibu melahirkan tuh ibu harus menyusui, bener nggak? 所以强调了乳房的 sehingga payudara itu menjadi satu simbol ya ketika seseorang sudah menjadi ibu. Nah, maka kenapa mu itu memiliki karakter mu ditambah 2 payudara. 是这样子，可以吗？Nah, cara penulisan mu itu gampang sekali. Su, je, 然后横折钩, kemudian 2个点. 然后一个横, 竖折, 横折钩, kemudian 一个点, 2个点, kemudian 横. Nah, 母的常用词是母亲. Nah, karakter yang paling sering digunakan untuk mu itu adalah 母亲, ibu, 然后母校. 母校 itu adalah sekolah asal. Ya, sekolah asal itu adalah 母校. 母亲像路灯照亮着我们. Ibu itu seperti 路灯在马路上的灯 lampu jalan yang selalu menerangi kita 照亮. 哥哥从台大毕业. 台大 itu adalah Universitas Nasional Taiwan. Kakak atau abang lulusan Universitas Nasional Taiwan. 毕业 lulusan. Atau lulus. 所以台大是哥哥的母校. Jadi 台大 itu adalah sekolah asalnya kakak atau abang. 对吗? Dan yang selanjutnya itu adalah karakter nan laki-laki. 男生要怎么表现呢？古人很聪明，他们想男人就是到田里去工作的人。Nah, pada zaman dahulu tuh yang kerja di sawah itu laki-laki, bener nggak? 男生在田里用犁耕种，推犁需要力气，所以呢，在田里出力的人就是男人. Jadi, karena dulu itu di sawah itu harus memakai bajak, ya kan? Dan petani itu biasanya membajak sawah, dan yang dulu itu yang membajak sawah itu adalah laki-laki. Mungkin sekarang juga sama ya. Karena alat pembajaknya itu berat. Itu bajak. Ikan li, ikan nyo.
耕种itu kegiatan membajak dan menanam. 推理需要力气, jadi mendorong bajak itu harus menggunakan tenaga. 所以呢，田里出力的人就是男人. Jadi yang menggunakan tenaga di sawah itu adalah laki-laki. Nan 的常用词 adalah 男生 跟男子汉. 男生itu adalah laki-laki. 男子汉 itu adalah kita bilang lelaki yang perkasa. 男生通常比女生强壮. Jadi biasa laki-laki itu lebih kuat secara fisik ya. Kuat secara fisik. 勇敢、强壮、能负责的人称为男子汉. Jadi orang yang cowok yang berani, 勇敢, kuat secara fisik, bertanggung jawab, 负责 bertanggung jawab. Orang 称为男子汉 adalah lelaki yang perkasa atau kita bilang gentleman. Halo, 接下来就是父的字. Kenapa fu disimbolkan dengan ini? Orang disimbol dengan tangan yang memegang tongkat. Kita sudah mengenal karakter手, 对不对? 我们认识了手. 手是5个手指头的样子. Nah, karakter 手 itu adalah bentuk dari 5 jari kita. 可是当手在工作的时候，我们可能只看到3个手指头. Jadi ketika tangan kita sedang bekerja itu, sedang memegang tongkat, sedang bekerja atau membangun sesuatu, nah jari itu kelihatannya itu tinggal 3. 古人就写为这样子，表示右手、左手. Nah, sehingga ditulis seperti ini. Tangan kiri dan tangan kanan yang sedang bekerja. 父亲是家里很有权威的人. Jadi ayah itu adalah orang yang sangat berkuasa di dalam rumah tangga. 像是手上握着权杖. Jadi seperti di tangan itu memegang tongkat penguasa. 父亲也是家里要工作的人, jadi ayah itu juga adalah seseorang yang harus bekerja. 所以也像是手里握着武器去打猎的样子. Jadi juga seperti bentuknya itu sedang memegang senjata, 武器. Tali, berburu. Ya. Nah, sekarang disingkat penulisannya itu jadi 1 garis saja. Oke. 父的常用词父亲跟师傅. 父亲itu adalah ayah, 师傅 itu adalah guru.
Cara penggunaan dalam kalimat, 我父亲很会煮菜. Ayah saya sangat pintar memasak. 煮菜. Ke向一位师傅学打拳. Ayah saya belajar tinju dengan seorang guru. Hao. 这个呢，练习很简单，你是把它拼而已，连一连。小饼干找到家。好，我们看这个都是饼干，但是这个饼干呢都缺了一块。Jadi kue ini, biskuit ini hilang satu bagian. Nah, bagiannya ada di bawah. Nah, tinggal menghubungkan bagian yang ini ke tempatnya. Hao, yang nomor 1, 第是难的字嘛，对不对？Nah, pasangannya di mana? A, B, C, D. 难。有人可以回答吗？ Ada yang bisa menjawab? C, 很好。Jadi ini adalah jawabannya C ya. 好，第二个 yang kedua, fu, 对不对？ Nah, pasangannya di mana? A, B, atau D? A. 很好。Yang ketiga, nu. Pasangannya di mana? B atau D? D. Terakhir, yang keempat, si. Pasangannya itu sudah pasti D. Yang berikutnya, 写出字的笔顺. Nah, ini gampang sekali, tulis saja urutan goresannya. Yang pertama tuh nu adalah, yang pertama adalah pie, nah, yang kedua pi, yang ketiga adalah heng. Nah, yang nomor kedua, yang pertama itu adalah su, 对不对？ Yang kedua busi, yang kedua adalah hengzegou. Yang ketiga 很好，不是。确定是横吗？点，然后点，yang terakhir baru heng. Ada juga sih yang menulis heng duluan. Ya, tidak ada masalah. Ada yang menulis heng duluan baru dian, ada yang menulis dian dulu baru heng. Itu tidak ada salahnya ya. Hao, yang nomor ketiga fu. Urutan yang pertama itu adalah
这个是铁，很好。yang kedua, nah, 或者点也可以。yang ketiga, yang keempat, nah, sudah pasti nah ya. Yang nomor 4, yang pertama, Hengpie ya. Yang kedua, Sukou. Yang terakhir, yang pertama itu adalah gambar apa? Yang cocok dengan karakter apa? Mu, 非常好。Yang kedua, 字很好。yang ketiga, 女很好。yang terakhir, nah, ini 很好。Nah, berhubung pelajaran 6 ini sudah pernah kita pelajari pada semester yang lalu, jadi tidak terlalu sulit ya. Nah, ini juga termasuk salah satu bahan kita untuk UAS minggu depan. Nah, minggu depan itu kita akan adakan UAS. Oke? Nah, untuk tugas kita hari ini adalah tugas terakhir, tugas 6. Tulislah 6 karakter berikut. Si, hao, ni, mu, nan, hu. Ya. Nah, ini tugas 6 kita. Deadline-nya sama 2 minggu lagi, nanti saya post ya di Facebook. Nah, dan selanjutnya akan saya adakan kuis. Nah, kuis ini bahannya itu dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6. Semua karakternya pelajaran 1 dan pelajaran 6. Oke? Nah, akan mulai 5 menit kemudian ya.